Guna mempersiapkan kader yang militan serta memiliki integritas menyongsong pemilihan umum serentak yang akan berlangsung pada tahun 2024 mendatang, DPD 1 Partai Golkar Provinsi Papua melaksanakan musyawarah daerah ketiga berlangsung di Sekretariat Partai Golkar Provinsi Papua. Musyawarah daerah ketiga ini dilakukan sejak Jumat 17 Juni 2022 menghadirkan DPD-DPD 2 dari wilayah Lapago dan dilanjutkan pada Senin 20 Juni 2024, pesertanya berasal dari DPD 2 Mampang Raya. Sekretaris DPD 1 Golkar Papua, Yakob Ingratubun mengatakan, pelaksanaan musyawarah daerah ini untuk konsolidasi organisasi menuju verifikasi KPU tentang partai politik peserta pemilu 2024. Konsolidasi tersebut telah dilakukan mulai dari tingkat kampung, kelurahan, distrik, hingga kabupaten kota. Selain itu, melalui musda tersebut, DPD 1 dan DPD 2 saling berkoordinasi tentang progres 1000 KTA di tingkat kabupaten kota di Papua. Menurut Ingratubun, terkait 1000 KTA ini sangat penting karena merupakan bagian penting dalam verifikasi faktual yang akan dilakukan oleh KPU. Lanjut Sekretaris Golkar Papua, melalui musyawarah daerah ini menunjukkan bahwa Partai Golkar Provinsi Papua siap untuk bertarung pada pemilu 2024 mendatang, serta siap untuk mengembalikan kejayaan Partai Golkar di tanah Papua. Partai Golkar di 29 kabupaten kota ini siap untuk mengikuti pemilu. Nah, konsekuensinya adalah bahwa ketika nanti tidak ada konsolidasi dan tidak ada persyaratan 1000 KTA, maka kabupaten yang bersangkutan dianggap tidak lolos dan tidak bisa mengikuti pemilu. Nah, itu sebabnya kenapa kita sedikit mempercepat, karena kita ingin menyelamatkan teman-teman di DPD 2 untuk mereka semua lolos dan menjadi peserta pemilu pada tahun 2024 nanti. Itu hal yang mendasar. Ya, hal yang kedua adalah kita ingin ada generasi dalam tubuh kepemimpinan Partai Golkar di tingkat kabupaten. Jadi kita ingin ada revitalisasi pengurus Golkar di tingkat kabupaten kota agar mereka mempunyai semangat dan komitmen untuk membesarkan Partai Golkar di kabupaten kota masing-masing. Dan itu harapan kita. Sehingga nantinya pada sukses pemilu presiden, legislatif, dan pilkada nanti, Golkar sudah bisa bersaing secara sehat dan bisa merebut kekuasaan dengan cara-cara yang santun, bijaksana, dan bermartabat. Yakob Ingratubun mengakui adanya kendala-kendala yang mereka alami guna memenuhi persyaratan 1000 KTA, seperti yang dialami DPD-DPD 2 yang berada di daerah pegunungan yang sering mengalami gangguan keamanan. Untuk itu, Sekretaris Golkar Papua berharap adanya keringanan khusus dari KPU untuk daerah-daerah tersebut. Rata-rata yang kita mendapat kesulitan itu adalah daerah-daerah konflik. Yang kita semua sudah tahu, tapi mudah-mudahan ada pertimbangan politis dari penyelenggara untuk mencermati kondisi Papua secara umum, sehingga teman-teman yang di daerah konflik itu mungkin diberikan kompensasi dengan persyaratan lain yang dianggap lebih logis dan lebih diterima, karena laporan dari daerah itu hampir rata-rata penduduk di beberapa kabupaten yang konflik itu mereka bermigran ke tempat lain, dan itu menjadi salah satu tantangan bagi bukan Golkar saja mungkin, tapi semua partai politik mungkin mengalami hal yang sama. Pada pemilihan umum serentak yang akan berlangsung pada Februari 2024 mendatang, Partai Golkar Provinsi Papua siap untuk mengembalikan kejayaan Partai Golkar di tanah Papua yang pernah terjadi beberapa tahun silam. Hadir dalam musyawarah daerah ketiga Partai Golkar Papua, yaitu Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Papua, John Tabo, dan Ketua-Ketua Bidang di Kepengurusan Golkar Papua. Tim Liputan JTP melaporkan.